Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online tanggal 21 Maret 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Saya akan tampilkan di layar petugas untuk minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Persembahan secara online juga dapat kita dilihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan bersuka cita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai dan dapat diberikan secara langsung kepada bendahara gereja, saya akan bacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hendaknya kita senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan karena kita adalah orang-orang yang benar. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita bersama-sama menyembah Tuhan, walaupun tetap masih secara online. Saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sama-sama, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua masih ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita memuliakan Dia. Mari sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan untuk selamanya. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkaulah Allah yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali di dalam kelemahan dan keterbatasan kami meragukan keberadaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami selalu bertanya, kenapa Engkau mengizinkan masa-masa sulit di dalam hidup kami? Mengapa kami harus khawatir secara berlebihan Tuhan? Tetapi pagi ini, melalui pujian ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami punya Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang penuh kasih, itu yang menopang hidup kami. Tangan-Mu yang berkuasa, itu yang selalu menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan-Mu, semua kebaikan Tuhan di setiap jalan hidup kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau berkitaku yang selalu bersinar dalam
dan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, dan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, dan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done, Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan memberkati kami dengan melimpah. Oleh karena semua itu Tuhan, segenap hidup kami serahkan hanya ke dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang terus menguatkan kami. Dengan iman kami percaya. Dengan iman kami akan taat dan setia kepada-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
percaya Engkau menjawab doaku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, anak-anak Allah hidup dalam kebenaran. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kehidupan. Kami bisa bangun untuk memuji Tuhan di hari Sabat, hari yang kudus ini. Dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap di antara kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman. Dan juga jaga hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami hanya mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka dua bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dari 1 Petrus, pasal 1 ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bagian firman Tuhan yang kedua dari Efesus, pasal yang kelima, ayat 15 sampai yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah anak saya yang paling besar, tentunya dia juga mewakili adiknya, itu dia datang kepada saya dan juga kepada mamanya itu protes atas aturan yang kami berikan kepada mereka. Pada saat itu, Enwi yang sudah sepakat dengan adiknya, dia mengatakan demikian, Papa, mengapa si A, papanya itu dan mamanya itu membebaskan mereka setiap hari, setiap saat boleh pegang handphone dan boleh main game. Bahkan papa dan mama si A itu memberikan kepada mereka masing-masing satu orang itu satu handphone. Dan dia melanjutkan mengatakan, kami mau seperti mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak zaman sekarang itu pinter ya. Mereka itu kalau mau apa, mereka bisa pakai orang lain, contoh orang lain untuk dipakai, untuk dibandingkan, untuk komplain kepada kita. Tapi pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mencoba menjelaskan kepada Enwi dan adiknya alasan baik kenapa kami itu selaku orang tua tidak memberikan kepada mereka setiap saat, setiap waktu itu boleh pegang handphone dan boleh main game. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun alasan yang kami berikan, apapun keterangan baik untuk kepentingan mereka yang kami berikan, tetap mereka bersikeras dan Enwi tidak mau mendengarkan kami. Dan dia menyimpulkan dan mengatakan intinya kami mau seperti mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, andai Anda adalah orang tua daripada anak-anak saya ini, apa ya jawaban yang akan Anda berikan? Pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya memberikan satu jawaban sederhana kepada Enwi. Saya katakan setiap keluarga nak mempunyai aturan keluarganya sendiri. Aturan rumah tangganya sendiri. Kamu dan Titi Alvin itu adalah anak papa dan mama. Jadi kamu hidup di dalam keluarga papa dan mama, kamu punya aturan keluarga kita, ya. Dan inilah aturan keluarga kita. Kalau kamu mau seperti mereka, maka kamu harus menjadi anak-anak daripada si Anu.
ataupun kamu harus menjadi anggota keluarga mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat Enwi mendengarkan jawaban saya ini, dia langsung terdiam. Tidak berapa lama dengan muka cemberut, dia berjalan pergi, seperti biasanya dia akan mengatakan, iyalah, setaulah. Itu dalam bahasa Indonesianya, iyalah, taulah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 2 minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kepada setiap di antara kita, bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi selaku anak-anak Allah, kita adalah anggota keluarga Allah, ataupun anggota kerajaan surga. Selaku anak-anak Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Kita juga tidak bisa hidup seperti cara anak-anak dunia hidup. Tapi hidup kita selaku anak-anak Allah, kita harus hidup sesuai dengan aturan keluarga Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa aturan hidup daripada keluarga Allah? Firman Tuhan pada pagi hari ini, itu mau mengatakan kepada setiap di antara kita, bahwa anak-anak Allah harus hidup kudus, yakni dengan cara hidup di dalam kebenaran. Jadi supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus memeriksa diri kita di dalam kehidupan kita. Kita harus mempergunakan kesempatan yang ada dan hidup di dalam roh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selaku anggota keluarga Allah, agar kita bisa hidup kudus, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, minggu yang lalu ya, itu kita ada acara rekreasi pekerja ya, selama 2 hari 1 malam di Sajan Heritage. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat itu panitia menghimbau supaya setiap di antara kita itu membawa lampu emergency yang dipunyai oleh setiap keluarga masing-masing. Karena memang di sana itu tidak ada listrik ataupun minim penerangan. Jadi saya membawa senter kepala 10 watt yang ada di rumah. Ya. Pada saat malam mau tidur itu ada satu barang yang ketinggalan di mobil. Ya, jadi saya dan semua keluarga saya itu sengaja untuk keluar, ya, untuk pergi dari villa ke mobil itu berjalan satu jarak tertentu. Pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di malam hari karena memang di tempat itu minim sekali dengan penerangan, begitu gelap. Tapi pada saat itu Enwi berjalan di depan, ya, anak saya paling besar berjalan di depan dan dia memegang senter kepala 10 watt ini. Dan dia menghidupkannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua kegelapan yang ada di depan kami itu menjadi terang benderang. Dan jalan itu dipenuhi dengan sinar terang daripada senter 10 watt tadi. Dan Enwi mengatakan, Pak, ini senternya terang sekali. Jalannya jadi terang sekali, Pak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selaku anak-anak Allah, kita yang sudah dibawa keluar daripada kehidupan yang lama, dan kita yang sudah dibawa keluar daripada kehidupan dulu di dalam kegelapan, kita telah menjadi anak-anak Allah dan kita telah menjadi anak-anak terang. Dan terang itu ada di dalam kita, Bapak, Ibu. Dan terang itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Tetapi kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan dosa dan hal-hal yang gelap. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya kita bisa tetap sebagai anak-anak Allah dan terang itu ada di dalam kita, maka kita harus tetap hidup di dalam kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Seperti Mazmur 105 ayat 19 mengatakan kepada kita demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu sebagai pelita. Firman itu sebagai terang. Dan hanya dengan firman Tuhan inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dan inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita yang dimana kita menyebut diri kita sebagai orang percaya.
Tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 itu memperingatkan keras kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yang berisikan demikian. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, ayat ini jelas mengatakan kepada kita, setiap anggota keluarga Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dengan melakukan firman Tuhan. Bagi yang tidak hidup di dalam kebenaran, itu tidak akan menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu. Dan tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, agar setiap anak-anak Allah bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang lain yang dikatakan di dalam Efesus tadi. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 mengatakan kepada kita hal yang pertama. Apa hal yang pertama? Yaitu periksalah dirimu atau kebiasaan kamu. Firman Tuhan mengatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, di tempat pelayanan saya sebelumnya, sebelum di gereja ini, itu di kantor kami itu ada sebuah cermin, di mana kami bisa bercermin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebetulan memang cermin ini diletakkan di ruang kerja saya. Maka rekan-rekan akan selalu datang ke ruang kerja saya itu untuk bercermin sebelum keluar dari kantor ataupun sebelum melakukan pelayanan. Nah, apa tujuan para rekan ini bercermin Bapak Ibu? Mereka mau memastikan kalau pakaian yang mereka pakai itu tetap rapi. Rambut itu sudah rapi. Atau biasanya kalau duduk terkadang kan selipan baju itu bisa terkeluar secara tidak sengaja, ya. Bahwa baju itu masih tetap terselip di dalam ataupun masih tetap rapi, atau terkadang juga ada kaos kaki yang menjepit di ujung celana atau dan lain-lainnya, begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka mau memperbaiki penampilan yang sudah rusak ataupun tidak rapi. Dan hal seperti ini yang sering kita lakukan di rumah pada saat kita itu belum bepergian keluar rumah, yaitu kita bercermin, memastikan kalau kita itu sudah rapi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan kerohanian kita, bercermin dalam hal rohani itu harus sering-sering kita lakukan. Dan hal inilah yang disebut memeriksa diri ataupun memeriksa kebiasaan diri. Dan cermin yang harus kita pakai untuk memeriksa diri kita adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah perilaku kita, kebiasaan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Jika belum, marilah kita mengubah sikap dan perilaku kita supaya kita itu bisa sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, saya sering menjumpai jemaat-jemaat senior itu ketika berbicara tentang perilaku, berbicara tentang kebiasaan, mereka sering mengatakan begini di dalam bahasa Hokkien. Mereka sering mengatakan, wa wan kuca tu si anekonnya wea, bekelnya wea. Artinya begini Bapak Ibu, mereka mau mengatakan saya dari dulu itu memang sudah seperti itu. Sudah enggak bisa berubah lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, intinya mereka mau mengatakan bahwa saya sudah terbiasa dengan kebiasaan ini. Saya sudah terbiasa dengan perilaku ini dan tidak bisa berubah lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita mendapati perilaku dan kebiasaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita enggan untuk bertobat ataupun kita tidak mau merubah perilaku itu, maka firman Tuhan mengatakan kita itu sebagai orang bebal. Kita itu keras kepala. Atau satu istilah yang dipakai untuk bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk Bapak Ibu Saudara-saudari.
Tapi firman Tuhan mau supaya kita itu bersikap seperti orang arif. Arif di sini artinya adalah bijaksana, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan selaku anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita harus mengubah sikap kita pada saat kita menemukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian barulah kita bisa hidup di dalam kebenaran. Ini hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan, maka dikatakan di dalam ayat ke-16 dan ayat yang ke-17, ya, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu, pada saat berbicara tentang mempergunakan waktu yang ada, itu ada sebuah lagu 1 atau 2 tahun yang lalu itu yang ngetop begitu ya. Lagu itu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya percaya setiap di antara kita itu bisa menyanyikannya. Kita menghafal semua lirik lagunya. Lagunya seperti ini, Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam bahasa aslinya itu adalah kairos, ataupun yang berarti musim, ya, atau juga bisa berarti waktu yang tepat atau kesempatan. Sesuatu yang ada di depan untuk kita ambil atau kita lepaskan. Saat kita tidak pergunakan saat yang tepat itu, maka kesempatan itu akan pergi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kesempatan yang dikatakan Alkitab itu menunjuk kepada sisa waktu di dalam hidup kita. Adakah sisa hidup kita itu kita pakai untuk Tuhan? Kalau kita tidak pakai oleh Tuhan, maka waktu itu akan dipergunakan oleh si jahat dan merampasnya dalam hidup kita. Sehingga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena hari-hari itu adalah jahat. Di sini bukan maksudnya hari-hari yang kita lalui tidak baik, Bapak Ibu. Tapi Alkitab mau mengatakan bahwa saat hari-hari kita itu tidak kita pakai untuk Tuhan, maka iblis akan mempergunakan kesempatan ini untuk memakai ataupun untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita kepada hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 1 tahun belakangan ini saya memperhatikan pelayanan-pelayanan di dalam gereja itu dan pelayan-pelayan di dalam gereja itu semakin berkurang. Dulunya banyak para pelayan yang aktif, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, itu belakangan ini menjadi pasif dan vakum. Alasan terbesar tidak melayani lagi karena tidak ada waktu lagi. Ataupun ada juga yang berpikir biarlah orang lain yang melayani. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, saat pelayanan di gereja saat kita masih mau dipakai oleh Tuhan, saat pelayanan di gereja membutuhkan kita, inilah kairos itu, inilah kesempatan itu. Raihlah dan genggamlah. Jika kesempatan ini tidak kita pakai dengan baik, itu akan berlalu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan-jangan waktu kita yang ada itu jadinya dipakai oleh iblis
untuk melakukan hal yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhir daripada ayat 17 dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kehendak Tuhan di sini mau mengatakan bahwa Dia mau kita memberikan waktu dan hidup kita itu untuk Dia. Sehingga waktu-waktu kita itu tidak dirampas oleh si jahat. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudari di bagian yang kedua, pada saat berbicara tentang waktu dan kesempatan, mari kita renungkan. Adakah waktu dalam kehidupan kita itu lebih banyak kita pakai untuk Tuhan? Atau kita pakai untuk diri kita sendiri? Bahkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat dunia. Hanya kita yang bisa menjawabnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal yang ketiga Bapak Ibu pada saat kita mau hidup di dalam kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah kita hidup dipenuhi dengan roh. Ayat 18 mengatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu, saya ingat dulu waktu nenek saya itu masih hidup. Dan pada saat dia belum percaya kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari 1 tahun itu ada 2 kali di mana tubuhnya itu akan dirasuki oleh roh-roh yang mengikutinya Bapak Ibu. Pada saat itu saya masih kecil ya. Dan pada saat saya memperhatikan saat roh-roh itu merasuki tubuh daripada nenek saya, maka Bapak Ibu Saudara-saudari saya melihat bahwa dia berperilaku seperti roh yang merasukinya. Kalau itu harimau ya, maka dia berperilaku seperti harimau. Kemudian kalau itu harimau dia akan bersuara seperti harimau. Kalau itu adalah seorang putri dia akan bersuara seperti seorang putri Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kita itu dipenuhi dengan roh. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari maksud daripada dipenuhi dengan roh itu bukan seperti nenek saya itu pada saat kerasukan dan tidak sadar diri. Tetapi ada satu gambaran sikap yang bisa mengartikan maksud dipenuhi dengan roh saat nenek saya itu dirasuki. Ya ini berperilaku dan berbahasa seperti layaknya roh yang merasukinya. Saya jelaskan demikian. Saat kita itu menjadi pribadi yang dipenuhi oleh roh Bapak Ibu Saudara-saudari. Maksudnya di sini adalah kita akan menjadi satu pribadi yang menghasilkan buah roh. Kita akan mempunyai sifat-sifat yang dipengaruhi oleh roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita itu pada dasarnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Sama pengertiannya dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa hendaknya hidup kerohanian kita diketahui oleh orang lain. Jadi pada saat kita dipenuhi dengan roh, dampaknya itu harus dirasakan oleh orang lain Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bisa lebih mengasihi orang lain. Kita bisa hidup dengan lebih bersukacita dan membawa sukacita bagi orang lain. Kita bisa hidup lebih damai dan membawa damai itu bagi orang lain. Kita bisa lebih bersabar, kita bisa lebih bermurah hati, kita bisa lebih melakukan banyak hal yang baik dan memberikan dampak yang baik itu kepada orang lain. Kita bisa semakin lemah lembut, kita bisa menguasai diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari saat kita hidup dalam kebenaran, ada orang lain yang merasakan dampak dari perubahan hidup kita. Inilah yang menjadi tolak ukur kita hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari agar setiap anak-anak Allah itu bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan lakukan. Yang pertama adalah periksalah perilaku kita atau kebiasaan hidup kita. Yang kedua adalah pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada. Yang ketiga adalah hidup dipenuhi dengan roh.
Ada satu pepatah yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudari. Pepatah itu mengatakan like father, like son. Itu menunjukkan kalau si ayah itu orangnya bagaimana, karakternya bagaimana, maka anaknya juga punya karakter dan sikap seperti itu. Kita menyebut diri kita adalah anak-anak Allah. Kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka sama halnya, Allah menginginkan kita supaya kita mempunyai sifat-sifat dan karakter daripada Allah di dalam kehidupan kita. Dan sifat ini hanya bisa terlihat pada saat kita itu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari firman pada pagi hari ini bisa menginspirasi setiap di antara kita. Selaku anak-anak Allah, kita bisa hidup di dalam kebenaran dengan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman pada pagi hari ini mengingatkan setiap di antara kami. Selaku anak-anak Allah, kami harus hidup di dalam kebenaran. Dan untuk supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran, kami selalu harus memeriksa, mengevaluasi perilaku kebiasaan kami dengan bercermin kepada firman Tuhan. Dan kami juga harus mempergunakan sisa waktu yang ada dengan baik untuk mengejar dan mencari kehendak Tuhan. Supaya jangan waktu-waktu ini dipakai oleh si jahat yang membawa kami jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang jahat. Tolong kami juga Tuhan penuhi dengan roh-Mu. Roh Tuhan yang menggerakkan kami. Roh Tuhan yang membimbing kami. Supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan melakukan semua firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini, kami hanya mau serahkan setiap di antara kami ke dalam tangan. Kami yang menyebut Engkau sebagai Bapa. Kami yang adalah anak-anak Allah. Tentunya kami harus mempunyai sifat-sifat Allah. Dan perilaku kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Bimbing kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami dalam segala kelemahan dan dosa kami Tuhan. Semangati kami dengan firman-Mu supaya kami lebih mirip dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami terus berdoa untuk keadaan setiap di antara kami. Baik kami yang ada di sini maupun dimanapun kami berada. Tuhan Kau jaga dan lindungi kami dari bencana pandemi yang ada. Dan kami rindu juga Tuhan kiranya pandemi ini bisa segera berlalu daripada kehidupan kami di bumi ini. Dan kami rindu untuk bisa hidup seperti dahulu kala. Terbebas dari pandemi. Melakukan semua rutinitas dan bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Beribadah bersama. Dan juga Tuhan kiranya Kau terus menolong setiap jemaat-jemaat yang tua, yang sakit. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的。天之下，万国万民，齐声赞美。三位一体，同用同存，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们同在，
从今时直到永永远远. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap di antara kita. Sampai jumpa lagi, Shalom.